Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Siang ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kemudahan yang dikaruniakan oleh Allah Rabbul Alamin kepada kita. Kita bisa kembali hadir di majlis ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'un Haditsan fi Fadailil Quran karya Syekh Muhammad Al-Biqai Asy-Syami Al-Athari rahimahullahu ta'ala. Jamaah sekalian, hadis yang akan diketengahkan pada siang ini 3 hadis. Hadis nomor 24, 25 dan 26. Ketiga hadis ini memiliki muatan yang sama, yaitu pembicaraan tentang anjuran memperindah bacaan Al-Quranul Karim. Jadi jamaah sekalian, orang-orang yang dikaruniai suara yang indah, suara yang bagus, daripada dipakai untuk menyuarakan hal-hal yang gak karu-karuan, maka lebih bermanfaat, menuai pahala kalau digunakan untuk membaca Al-Quranul Karim. Ini kan jenis suara itu beragam ya. Ada yang suaranya yang nyaring ya Pak, bisa tinggi suaranya. Ada yang suaranya itu rendah sih tapi merdu ya. Ada yang suaranya itu serak-serak basah, ada serak-serak cebrek juga ada. Beragam suaranya. Bahkan jamaah sekalian, di antara yang tidak bisa diremajakan itu suara. Katanya pernah ada satu ini ya, satu perkumpulan nah, satu acara ya. Itu yang kumpul di sana itu perempuan-perempuan yang cantik-cantik ya. Masih terlihat seger lah. Tapi ternyata mereka sudah pada berumur Pak. Ya rupanya mungkin entah pakai perlengkapan kecantikan apalah, pokoknya kelihatan masih muda gitu. Nah, tapi bisa diungkapkan kalau yang kumpul itu sudah pada paruh baya itu dari suara. Jadi ari rarai nama anom kene ngan sorana geus nini gitu Pak. jadi di antara yang nggak bisa dipermak itu suara aja mas sekali. Ya. Kemudian suara itu punya kekhasan satu dengan yang lain. Jadi si A, si B, si C itu suara
Gak adalah suara yang percis sama, itu gak ada jemaah sekalian. Ini luar biasa ya, karunia Allah Rabbul Alamin. Nah, jemaah sekalian, 3 hadis ini satu tema. Jadi hadis-hadis yang berbicara tentang motivasi memperbagus bacaan. Hadis yang pertama, maksudnya yang nomor 24. Pertama dalam pembahasan kita siang ini. Anil Barra bin Azib radhiyallahu an, dari Al-Barra bin Azib, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hassinul Qur'ana bi aswatikum. Perindahlah Al-Qur'an itu dengan suara kalian. Fa inna sawtal hasana yazidul Qur'an husna. Karena suara yang merdu menambah keindahan Al-Quran. Ini kita jamaah sekalian sering ya dengar orang baca Al-Quran. Surat yang dibaca sih sama, tapi sentuhannya beda, Pak. Ada yang sampai bisa berlinang air mata itu mendengarkan bacaan surat itu, padahal dia sendiri hafal dan sudah sering. Tapi ketika dibacakan oleh qori itu, masya Allah, kita sampai nangis jamaah sekalian. Jadi kalau jamaah sekalian ada anak-anak yang senang nyanyi ya, senang nyanyi, kita arahkan, ya Pak, atau cucu Pak, ya senang nyanyi, kita arahkan, nak, daripada kamu nyanyi-nyanyi nggak karu-karuan, mending baca Quran, nak. Suara indah itu pakai untuk memperbagus bacaan Al-Quran. Mengapa? Sebab itu yang diperintahkan oleh Nabi. Jamaah sekalian, dalam riwayat yang lain bahasanya tidak dengan hasinu, tapi dengan zayyinu. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kalian. Jamaah sekalian, nanti di hadis nomor 26 ya, di hadis nomor 26 dikisahkan tentang seorang sahabat yang bacaan Al-Qurannya itu mengundang kehadiran para malaikat. Luar biasa ini jamaah sekalian. Malaikat itu datang, Pak, ya, untuk mendengarkan bacaan sahabat ini. Nah, nanti kita baca kisahnya ya di hadis terakhir, di hadis nomor 26. Nah, hadis ini memotivasi kita memperindah bacaan Al-Quran. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, wa yustahabbu tahsinus sawti bil qira'ah wa tazyinuha. Dianjurkan memperindah bacaan Al-Quran. Jadi memperindah dan menghiasi bacaan Al-Quran. Dalam kitab At-Tibyan, ini masih disusun oleh Imam Nawawi ya, masih disusun oleh Imam Nawawi. Insyaallah satu saat kita akan bahas kitab ini ya.
kitab At-Tibyan ini tuntas dari awal sampai akhir, insyaallah. Beliau mengatakan, ajma'al ulama'u radhiyallahu anhum minas salaf. Para ulama salaf wal khalaf minas sahabah wat tabi'in wa man ba'dahum min ulama'il amsar a'immatul muslimin. Ini beliau menyampaikan para ulama salaf maupun khalaf. Nah, jadi lawannya salaf itu khalaf. Salaf itu 3 generasi jamaah sekalian. Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'it tabi'in. Generasi setelah itu namanya khalaf. Para ulama salaf maupun generasi setelahnya. Nah, kemudian beliau merinci dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya dari berbagai negeri. A'immatul muslimin, a'immatil muslimin, ini para pemimpin kaum muslimin ini. Semuanya sepakat ala istihbabi tahsinis sauti bil Qur'an, yaitu dianjurkannya untuk memperbagus bacaan Al-Quran. Nah, jadi jamaah sekalian, baca Al-Quran itu enggak lurus gitu Pak, ya, enggak bernada. Bacaan Al-Quran itu diperindah. Bahkan pada satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak memperindah suaranya dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Dan jamaah sekalian, ketika kita membaca Al-Quranul Karim, itu ketika diiramakan Pak ya, kita nada itu indah. Coba kita terapkan pada yang lainnya. Bapak misalnya gini nih, baca terjemahan Pak ya, nih terjemahan dalam hadis ini. Kemudian atau baca hadis lah, kemudian diiramakan, kan genangan Pak. Ya, beda ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, Imam Nawawi menjelaskan apa yang dimaksud dengan laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Kata beliau, qala jumhurul ulama'i ma'na lam yataghanna lam yahsun sautah. Kata Imam Nawawi, mayoritas para ulama memahami bahwa yang dimaksud dengan lam yataghanna itu adalah lam yuhsin sautahu, siapa orang yang tidak memperbagus suaranya. Qala al-ulama rahimahumullah fa yustahabbu tahsinu saut bil qiraah tartibah ma lam yakhruj an haddil qiraah bit tamtiyat fa inna abrat hatta zada harfan aw akhfahu wa huwa haram. Nah, jadi yang dimaksud dengan lam yataghanna itu adalah tidak memperbagus bacaan. Nah, para ulama semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, mereka menyebutkan bahwa disunatkan untuk memperbagus bacaan, tapi membacanya secara tertib, tidak keluar dari batasan cara baca.
Makanya jamaah sekalian, ada yang disebut dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu berisi kaidah-kaidah cara yang benar dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi orang yang hendak mengiramakan Al-Qur'anul Karim, memperindah bacaan Al-Qur'anul Karim, maka hendaknya ia pun mempelajari tajwidnya. Jadi jangan sampai orang suaranya bagus pakai baca Quran tapi tidak sesuai dengan kaidah. Oh, ini berantakan. Bahkan kata Imam Nawawi ini, kata Imam Nawawi, fa inna afrad, ya, siapa orang yang berlebih-lebihan hatta zada harfan, sampai ia menambah hurufnya, au akhfa, atau menyembunyikannya, fahuwa haram, itu haram, gak boleh, ya. Orang baca Quran sampai panjang pendeknya gak karu-karuan, ya, hurufnya tertukar, ya gak boleh. Nah, jadi yang dimaksud adalah memperindah bacaan, ya, dengan tetap mentaati aturan-aturannya, mentaati adab tilawahnya. Nah, ini hadis nomor 23. Selain dari yang ada di handout, saya mengutip beberapa dalil untuk menguatkan disunnahkannya memperbagus bacaan Al-Quran. Pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pujian pada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau menyampaikan gini, ya Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Ini ketika Abu Musa Al-Asy'ari baca Al-Quran ini, Pak. Maka kata Nabi, wahai Abu Musa, sungguh engkau telah diberi salah satu seruling keluarga Nabi Daud alaihissalam. Nah, pada riwayat yang lain, ini untuk menegaskan kalau ini terjadi pada saat Abu Musa baca Quran. Lau ra'aitani wa ana astami'u liqira'atik al-barihah laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Seandainya engkau melihatku ketika aku mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu tadi malam, sungguh engkau telah diberi salah satu di antara seluruh keluarga Nabi Daud. Ini suara indahnya Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi jamaah sekalian, ini berarti pertanda gini, Pak. Salah satu di antara kebiasaan para sahabat itu, mereka membaca Al-Qur'anul Karim di rumah dan mereka menyaringkan bacaannya sehingga bacaannya itu terdengar oleh orang-orang yang berada di luar rumah. Jadi ulah maca Quran teh jempling, Pak, gitu ya. Maksudnya itu kan jadi syiar juga gitu jamaah sekalian, ya. Jadi syiar juga. Kecuali kalau kita sedang di masjid, di masjid ada orang yang sedang sholat sunat, maka bacaan Al-Quran kita direndahkan, jangan dinyaringkan. Kalau bacaannya dinyaringkan nanti mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat. Nah, jamaah sekalian, ini Barra bin Azib menyampaikan kesaksian begini.
Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wat-tini waz-zaitun fil isya wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu aw qira'ah. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat isya itu at-tin wat-tini waz-zaitun. Nah, kemudian kata Barra bin Azib, maka aku belum pernah mendengar suara yang paling indah daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surah itu. Oh, jadi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga suaranya indah gitu. Jadi bagi jamaah sekalian yang dulunya penyanyi gitu aja, atau mungkin sampai sekarang masih senang karaokean, diubahlah kebiasaan itu, ya, diganti dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, itu hadis nomor 24. Selanjutnya hadis nomor 25. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, husnus saut zinatul Quran. Suara merdu itu bisa memperindah Al-Quran. Jadi jemaah sekalian, bersyukurlah kita kepada Allah Azza wa Jalla, bersyukurlah orang yang diberi suara yang indah gitu. Makanya saya kadang kalau lihat lihat para kontestan ya, nyanyi suaranya bagus-bagus, lebar banyak, namun dipakai ngaji atau jamaah sekalian, hadis ini memotivasi kita untuk memperindah bacaan Al-Quran dengan suara yang dikaruniakan oleh Allah Rabbul Alamin kepada kita. Namun tentu harus tetap mentaati adab-adabnya. Nah, saya kutip nih beberapa adab ya Pak ya, beberapa adab. Karena jamaah sekalian, ini banyak juga orang yang memperbagus bacaan tapi tajwidnya hancur. Tajwidnya hancur jemaah. Apa adab-adab itu? Pertama, irama yang mengikuti tabiat asli manusia. Jadi jamaah sekalian, ini kalau dalam ilmu vokal ya, dalam ilmu vokal, jadi kan ada ini jamaah sekalian ya, ternyata ada ilmunya nih tentang vokal itu, ada ilmunya. Saya pernah bertalaki pada seseorang, dia cerita kalau dulu dia juga pernah belajar lah tentang ilmu vokal. Jadi jamaah sekalian, sebetulnya setiap orang itu punya kekhasan suara itu. Hanya kadang orang nggak kenal gitu jamaah sekalian. Ya, orang nggak kenal. Coba gini nih Pak, ada orang yang ini misalnya kita ambil contoh ya. Ambil contoh misalnya kayak nyanyi jamaah sekalian. Ada orang yang bagus nih, ya, bagus nih di lagu-lagu yang kayak gini misalnya. Tapi kalau dia suruh nyanyi lagu ini nggak bisa, jelek. Sehingga kita sebut, kamu mah bagus kalau menyanyikan lagu-lagu Melayu misalnya gitu Pak. Nah, jamaah sekalian, suara itu kayak gitu Pak. Nah, oleh karena itu pada kitab Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim itu menyampaikan ini adab yang pertama adalah irama itu mengikuti tabiat asli. Setiap orang itu punya ciri khas suara sendiri-sendiri. Jadi kudu dipegeg-pegeg gitu jamaah sekalian, dimirip-miripkan jadi suara Syekh Sudes misalnya ya, suara Misyari Rasid. Ya kenali aja dia suaranya
Ya kalau dari imam-imam itu dia kecenderungan miripnya kemana gitu maksudnya. Jadi tidak usah dibuat-buat gitu. Kalau dibuat-buat kan kayak orang jadi drama aja mas kalian. Hah? Suaranya kecil dibesar-besarkan. Nah itu kan jadi memberatkan. Kemudian yang kedua, irama yang dibuat-buat bukan dari tabiat asli, diperoleh dengan memberat-beratkan diri, dibuat-buat dan dibutuhkan latihan sebagaimana para penyanyi berlatih untuk mahir dalam mendentangkan lagu. Nah, melakukan semacam ini dibenci oleh para ulama salaf. Kalau kayak gitu nggak boleh. Kayak orang apa? Kayak orang misalnya pakai suara dalam. Gimana suara dalam itu ya? Nah orang suka bilangnya suara dalam. Jadi berat itu jamaah sekalian ya. Jadi dipaksakan nggak boleh. Ngalir aja gitu. Nah kemudian Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala menyampaikan. Nah beliau menyampaikan tambahan selain dari apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim tadi. Pertama, tidak keluar dari kaidah dan aturan tajwid. Makanya bukan hanya sekedar belajar nada, tapi belajar juga ilmu tajwidnya. Jadi kan kalau di Timur Tengah itu ya ada lagmah seperti Bayati, Soba, Hijaz. Itu kan bisa dipakai juga untuk membaca teks-teks Arab lainnya, tapi memang lebih banyak dipakai untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, huruf yang dibaca tetap harus jelas sesuai dengan yang diperintahkan. Ya, tidak boleh jadi sengau, ya, tidak boleh jadi samar. Kemudian tidak boleh serupa dengan lagu-lagu yang biasa dinyanyikan. Ya. Misalnya menyanyikan satu lagu, kemudian ya itu diterapkan ketika dia membaca Al-Qur'anul Karim. Oh, nanti jadi istihza. Jadi bahan olok-olokan gitu ya, jadi bahan olok-olokan. Nah, jamaah sekalian, pada aspek inilah maka ketika beberapa waktu yang lalu ada orang yang membacakan Al-Quran dengan lagma Jawa dikritisi oleh banyak para ulama. Ya, mengapa? Khawatir jadi istihza. Ya, khawatir jadi guyonan gitu. Nah, cenah ieu mah ngaji teh kieu cenah ieu mah. Jika keur ngawih ngaji teh, gitu jamaah sekalian ya. Jadi istihza. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, ma lam yakhruj an haddil qira'ah bitamtid fa inna afrata hatta zada harfan aw akhfa harfan huwa haram wa amma al-qira'ah bil alhan fahiya ala ma dzakarnahu in afrata fa haram wa illa fala. Selama tidak melampaui batas. Jika melampaui batas sehingga menambah huruf secara jelas atau huruf yang sama, maka haram. Adapun membaca dengan nada-nada atau irama, maka hukumnya sebagaimana yang kami jelaskan terdahulu. Jika melampaui batas, haram hukumnya. Jika tidak, maka boleh. Nah, maka jamaah sekalian, ulama itu merinci ya. Merinci secara detil. Jamaah sekalian mungkin bisa nanti coba browsing Pak ya. Saya tidak mencantumkan ini. Coba browsing penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Aiman Rusdi. Dr. Aiman Rusdi. Itu beliau kan ulama ahli qiraat. Kalau nggak salah beliau itu ketua asosiasi ulama ahli qiraat dunia ya. Tinggalnya di Saudi Arabia sekarang, tapi beliau ulama dari Suriah.
ulama dari Suriah, kemudian sekarang tinggal di Saudi Arabia. Nah, ada di YouTube itu penjelasan beliau tentang jenis-jenis lahan, jenis-jenis kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jenis-jenis kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ringkas karena itu potongan ya, karena itu potongan ringkas tapi bagus, juga bermanfaat. Silakan nanti jamaah sekalian lihat itu untuk menambah penjelasan tentang jenis lahan. Lahan itu kan ada dua jemaah sekalian. Ada lahan jali, kesalahan fatal ya, kesalahan fatal yang bisa mengubah arti, ya, seperti perubahan huruf, panjang pendek. Itu kan masuknya ke dalam kategori lahan jali. Ada lahan khafi. Kalau lahan khafi itu kesalahan ringan. Nah, bedanya kalau kesalahan jali itu diketahui oleh orang umum. Jadi orang-orang awam pun tahu kalau itu salah. Jadi mudah didetek meskipun oleh para pemula. Tapi kalau lahan khafi ini nggak mudah didetek kecuali oleh ahlinya. Gitu. Nah, makanya jamaah sekalian, ya, kita ini tilawah Al-Quran itu bagusnya talaki. Jadi kita baca, ya, baca di depan ahlinya, kemudian dikoreksi. Kita kan kalau di bulan Ramadan ini ya target ada yang 1 kali khatam ya Pak, ada yang 2 kali khatam ya di bulan Ramadan ini. Tapi kan bacaannya sendiri jamaah sekalian. Kita tidak bertalaki ke ahlinya, sehingga kita kadang menganggap benar bacaan kita, padahal belum tentu ketika kita sodorkan bacaan itu di hadapan ahlinya. Kemudian jemaah sekalian, saya kutipkan juga Pak 4 tingkatan dalam membaca Al-Quranul Karim. Tingkatan yang pertama itu tahqiq. Tahqiq itu membaca Al-Quran dengan tempo yang lebih lambat dari tartil. Nah, ini tertinggi nih, tahqiq nih. Bacaannya pelan gitu jemaah sekalian ya. Ya, bacaannya itu lambat. Nah, tempo bacaan ini itu lazim digunakan untuk mengajarkan bacaan Al-Quran. Ini kalau jemaah sekalian di browsing kemudian ada yang membuat video tilawah tapi untuk yang belajar. Nah, itunya tahqiq. Biasanya bacanya 2 kali. Dia sekali kemudian diikuti oleh muridnya. Ya, sekali diikuti oleh muridnya. Ya. Nah, jamaah sekalian, untuk meminimalisir kesalahan, salah satu diantaranya itu jamaah sekalian. Jadi kita dengarkan gitu ya, dengarkan nih bacaan ahlinya, kemudian kita ikuti. Bagusnya bacaan kita direkam juga, kemudian bandingkan ini sudah mendekati atau belum. Yang kedua tartil, membaca Al-Quran dengan tempo yang lambat, tapi sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid serta memperhatikan maknanya. Nah, tempo bacaan inilah yang paling bagus karena sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Muzammil. Kemudian yang ketiga at-tadwir. At-tadwir itu membaca Al-Quran dengan tempo pertengahan, tidak terlalu cepat, tidak pula terlalu lambat. Itu namanya tadwir. Kemudian yang keempat adalah al-hadar. Al-hadar itu membaca Al-Quran dengan cepat, namun tetap memelihara hukum-hukum tajwid. Nah, jadi jamaah sekalian, mungkin suka ini ya, suka dengar ada imam yang bacaan Al-Qurannya itu tetap cepat, diwaso ya. Nah, itu namanya hadar ya, namanya hadar. Tapi dia tetap mentaati kaidah-kaidah tajwid. Nah, itu hadis nomor 25. Nah, hadis nomor 26 ini yang tadi saya sampaikan. Hadis yang berbicara tentang salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bacaannya itu mengundang para malaikat datang. Nah, jemaah sekalian, an
Usaid bin Hudayr, dari Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr itu jamaah sekalian itu sahabat Ansor. Ya. Jadi Usaid bin Hudayr ini sahabat Ansor. Dia yang masuk Islam sebab dakwahnya Mus'ab bin Umair. Jadi sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW terlebih dahulu mengirim Mus'ab bin Umair. Usaid ini pemimpin suku jamaah sekalian. Ketika ia mengetahui ada orang asing datang ke Madinah, lalu orang asing ini mengajarkan ajaran baru ini, Usaid itu datang Pak pada Mus'ab bin Umair. Kemudian dia cross check, ya, apa benar nih orang ini membawa ajaran baru, membawa agama baru untuk mempengaruhi penduduk Madinah, penduduk Yathrib saat itu. Itu mau diusir Pak Mus'ab bin Umair itu sama Usaid bin Hudayr. Nah kemudian kata Mus'ab, saudaraku, duduk dulu lah. Boleh nggak saya menyampaikan apa yang saya lakukan selama ini? Nah akhirnya kan ya kan kata Mus'ab bin Umair, ya dengarkan dulu, artinya ya dengerin dulu lah apa yang selama ini saya lakukan. Nanti kalau sudah dengar semuanya terserah kamu mau usir saya atau mau apapun silakan aja. Maka Usaid duduk Pak. Usaid duduk, lalu Mus'ab bin Umair itu menyampaikan apa yang disampaikan olehnya, membacakan beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Itu Usaid itu Pak, itu langsung luluh. Dia langsung masuk Islam Pak. Dia langsung berkata, wah ini yang kamu sampaikan ini indah banget ini. Oh kalau ini benar ini, masuk Islam Usaid itu. Nah sejak saat itulah ya dia mempelajari Al-Qur'anul Karim. Makanya kan Mus'ab bin Umair itu disebut sebagai qari pertama, ya. Qari pertama. Jadi maksudnya orang yang mengajarkan Al-Qur'an pertama. Disebut juga duta pertama dalam Islam. Nah, Usaid ini jamaah sekalian dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala suara yang indah, Pak. Nah, kemudian dia bertutur, "Annau kana yaqra'u wa huwa ala dhahri baitihi wa huwa husnus saut." Dia membaca Al-Qur'an di rumahnya, sementara dia merdu suaranya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Lalu dia datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Ia datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Baina aqra'u id ghasyani syai'un kas-sahab wal mar'ah fil bait wal faras fid dar fatahawwaftu an tusqital mar'ah wa tanfalital faras fansarafas." Kata Usaid ini, ketika aku membaca Al-Quran, tiba-tiba sesuatu meliputiku seperti awan. Jadi jamaah sekalian, ini lagi baca nih, tiba-tiba jadi kayak bayangan gitu jamaah sekalian. Tiba-tiba jadi seperti ada bayangan ya, jadi kayak awan itu. Sementara istriku di rumah dan kudaku di kandang. Aku khawatir ia membuat istriku keguguran dan membuat panik kudaku. Jadi ketika lihat kayak gitu, kaget Pak. Usaid itu kan kaget, ini ada apa ini gitu. Dia mengkhawatirkan istrinya yang saat itu sedang hamil, juga mengkhawatirkan kudanya. Nah lalu awan itu pun hilang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata nih pada Usaid, Iqra ya Usaid
fa innama huwa malakun istama'al Qur'an. Bacalah terus wahai Usaid, karena sesungguhnya awan itu adalah malaikat yang turun untuk mendengarkan Al-Quran. Waduh, Masya Allah. Malaikat turun mendengarkan Al-Quran, jemaah sekali. Nah, sehingga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, al-malaikatu tadnu min qari'il Quran wa tastami'u liqira'atihi kama fi hadithi Usaid bin Hudair lima kana yaqra'u wara'a mithla dhullah fiha mithla al-masabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tilkal malaikat. Malaikat akan mendekat kepada pembaca Al-Quran dan mendengarkan bacaannya, sebagaimana hadis Usaid bin Hudair tatkala ia membaca Al-Quran dan melihat seakan-akan ada naungan yang di dalamnya terdapat pelita-pelita. Gitu jemaah sekalian ya. Apa semua bacaan Al-Quran itu didatangi oleh malaikat? Enggak. Oleh karena itu perbagus bacaan kita. Agar apa jemaah sekalian? Agar bacaan kita ini mengundang datangnya para malaikat. Demikian jemaah sekalian yang bisa disampaikan di siang ini. Kita lanjutkan lagi ya. Senin depan tersisa berapa? 14 hadis lagi ya. Ini kan sudah 26 ya. 26 berarti tinggal 14 hadis lagi ya. 14 hadis lagi insyaallah akan kita bahas dalam 4 kali pertemuan ya. Insyaallah kita bahas dalam 4 kali pertemuan. Insyaallah selesai ya, insyaallah selesai. Demikian jemaah sekalian yang bisa disampaikan, mohon maaf. Insyaallah kita bersua kembali di pekan depan di waktu yang sama ya, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.